Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Mungkin saat ini kawan-kawan sedang menikmati secangkir kopi dengan kepulan asap rokoknya, ataupun mungkin juga dengan cemilannya. Pokoknya nikmati saja. Ataupun saat ini kawan-kawan sedang rebahan di tempat tidur sambil menunggu terlelapnya, setidaknya cerita ini akan menjadi cerita penghantar tidur menemani kawan-kawan dalam kesendirian. Baik, kali ini saya akan bercerita tentang seseorang yang bernama Mama Rena, seorang gadis cantik, seorang wanita yang sangat menawan, dan beliau berprofesi sebagai perias pengantin yang orang Belitung namakan adalah Mak Inang. Selain itu, Mama Rena juga dikenal sebagai seorang paranormal yang pelanggannya sangatlah banyak, dimulai dari para PSK, para penghibur, wanita penghibur malam, maupun para istri-istri pejabat, bahkan terkadang pejabat pun datang juga dari berbagai penjuru Pulau Belitung maupun dari berbagai luar Pulau Belitung seperti Jakarta dan lain-lain. Dan konon lewat ritual pasang susuk yang dilakukan oleh Mama Rena, para pelanggan sangatlah puas karena memang tokcer maknyus. Pokoknya dijamin paten. Demikian pula dengan mantra-mantra yang diberikan oleh Mama Rena lewat media bedak misalnya, itu pun juga sangat memuaskan. Dan itu bersifat permanen. Jadi tidak perlu datang berkali-kali, cukup sekali. Baik kawan-kawan, sebelum saya lanjutkan cerita ini lebih jauh lagi, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berkenan subscribe, kemudian juga like dan komen pada channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, ya kami persilakan untuk subscribe, dan cukup satu kali saja subscribe-nya, dan ini berlaku seumur hidup. Dan insya Allah akan menjadi amal kebahagiaan bagi kawan-kawan semua. Dan bagi kawan-kawan yang saat ini kurang sehat, saya juga mendoakan semoga kawan-kawan semua lekas sembuh, tetap semangat, dan dalam limpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Baik kawan-kawan, cerita misteri tentang Mama Rena akan kita lanjutkan, dan saya berharap semoga kawan-kawan menyimak cerita ini hingga selesai. Selamat mendengarkan. Cerita berawal di tahun 80-an di sebuah kampung yang ada di Pulau Belitung. Mama Rena tinggal di sebuah rumah yang agak jauh dari rumah penduduk, dan Mama Rena tinggal seorang diri. Untuk membereskan pekerjaan rumah seperti menyapu halaman, menyiram tanaman, dan membersihkan kebun yang ada di sekitar rumah Mama Rena, beliau memperkerjakan sepasang suami istri, yaitu Bang Udin dan istrinya. Dan istri Bang Udin adalah bagian berberes di dalam rumahnya Mama Rena. Termasuk juga untuk urusan masak-memasak untuk keperluan makan dari Mama Rena, itu adalah bagian dari istri Bang Udin. Kemudian juga untuk belanja ke pasar dan keperluan lain-lainnya yang menyangkut kebutuhan Mama Rena di bagian dalam rumah, itu adalah urusan dari istri Bang Udin. Tetapi kedua suami istri ini hanya bekerja dari pagi hingga sore sekitar pukul 5, dan mereka akan pulang ke rumah bersama anak-anaknya Bang Udin. Dan tinggallah Mama Rena ketika di malam hari hanyalah seorang diri. Mama Rena adalah seorang wanita yang sangat-sangat cantik sekali. Kulitnya mulus, bagaikan singkong yang baru dikupas. Orang Belitung macam menggali baru dikupak.
Parasnya anggun dan menawan, hidungnya mancung dan senyumnya begitu menggoda kepada siapa saja yang memandangnya, terutama laki-laki yang suka kegatalan. Mama Rena juga mempunyai pribadi yang sangat mengesankan. Orangnya ramah, dengan siapa saja selalu bertegur sapa, suaranya lembut sekali. Tidak ada yang pernah tahu dari mana dan dari suku mana Mama Rena berasal. Apakah dia orang Manado, apakah dia orang Palembang, ataupun mungkin juga keturunan Chinese, tidak ada yang pernah tahu. Yang jelas, penampilan dari Mama Rena sangatlah mempesona, sangatlah menggoda. Mama Rena juga selalu berpakaian bersih, rapi, dan sangat menarik sekali. Dan hal ini membuat setiap mata yang memandang selalu terkagum-kagum, bagaikan melihat seorang artis ternama. Mama Rena yang berprofesi sebagai perias pengantin mempunyai banyak sekali pelanggan. Bahkan hampir di setiap hajatan pernikahan selalu menggunakan jasa Mama Rena. Hal ini dikarenakan pelayanan dan servis dari Mama Rena sangatlah memuaskan. Apalagi berita dari mulut ke mulut yang mempromosikan Mama Rena, membuat Mama Rena sangatlah populer sebagai perias pengantin yang terlaris. Bagi para pelanggan dan masyarakat awam, hal ini adalah sangatlah wajar. Tetapi bagi pesaing ataupun kompetitor sesama perias pengantin, ini adalah dianggap kurang ajar, terutama bagi mereka yang mempunyai kedengkian terhadap Mama Rena, yang seringkali para pelanggan yang sudah order di tempat lain tiba-tiba saja membatalkan dan beralih ke Mama Rena. Dan hal ini adalah sesuatu yang sangat mengancam Mama Rena, karena di satu pihak ada yang merasa sakit hati, kemudian teror itu pun dimulai. Pada suatu pagi yang cerah, Bang Udin dan istrinya seperti biasa langsung menuju ke rumah Mama Rena untuk siap-siap bekerja dan mengabdi pada majikannya tersebut. Istrinya Bang Udin mengetok pintu rumah Mama Rena, tetapi tidak ada yang menyaut. Kemudian hal ini disampaikan oleh istrinya Bang Udin kepada suaminya, yaitu Bang Udin, yang posisinya pada saat itu sudah berada di bagian belakang rumahnya Mama Rena. Dan Bang Udin mendapatkan cerita ini sempat bingung. Ada apa di dalam rumah Mama Rena? Apakah Mama Rena sedang pergi keluar? Tetapi tidak mungkin rasanya. Apalagi melihat pintu sepertinya memang sedang terkunci dari dalam. Dan untuk itu Bang Udin akhirnya mencoba menggedor pintu dengan lebih kencang lagi, lebih keras lagi, sambil memanggil nama Mama Rena, Mama Rena. Barulah kemudian terdengar sayup-sayup oleh Bang Udin dan istrinya. Ada suara Mama Rena seperti memelas minta tolong. Dan karena pintu dikunci, akhirnya Bang Udin dengan sekuat tenaga mendobrak pintu tersebut. Kemudian sepasang suami istri tadi langsung bergegas untuk menuju ke kamar Mama Rena. Dan apa yang mereka lihat sungguh sangat mengerikan. Wajah Mama Rena yang biasanya terlihat cantik dengan segala karismanya, istri Bang Udin dan Bang Udin melihatnya saat itu seperti ada bintik-bintik merah, seperti orang yang sedang terkena cacar. Dan dari mulut Mama Rena juga mengeluarkan darah. Nampaknya Mama Rena begitu pucat, tetapi sesekali Mama Rena masih bisa bersuara, meminta tolong ataupun berkata kepada Bang Udin dan istrinya.
Dalam keadaan kepayahan untuk bersuara, akhirnya Mama Rena menyebutkan dan berbisik kepada istrinya Bang Udin agar Bang Udin mau menjemput seseorang yang bernama Nek Itam dari kampung yang agak jauh dari kampungnya Mama Rena. Dan singkat cerita, sebelum maghrib tiba, akhirnya Bang Udin pun berhasil untuk membawa Nek Itam ke tempat ataupun ke rumahnya Mama Rena. Dan ternyata Nek Itam yang dijemput oleh Bang Udin adalah seorang guru spiritual dari Mama Rena. Dan begitu melihat Mama Rena dalam keadaan kepayahan, Nek Itam langsung mengadakan sebuah ritual untuk penyembuhan terhadap Mama Rena. Dalam ritual penyembuhan tersebut, nampaknya Nek Itam juga sangatlah kepayahan dalam menghadapi musuh gaib yang dikirimkan kepada Mama Rena. Tapi Nek Itam bukanlah orang sembarangan. Ilmunya cukup tinggi dan perlawanan demi perlawanan dilakukan oleh Nek Itam terhadap musuh yang menyerang Mama Rena, dan akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Nek Itam. Dan pada kesempatan kali itu, Nek Itam juga sempat berkata kepada Bang Udin dan istrinya bahwa lihat saja besok, andaikan ada salah seorang Mak Inang yang meninggal dunia, maka dia adalah orang yang sudah mengirimkan ilmu sihir kepada Mama Rena. Artinya, dengan segala kepandaian dan ilmunya, Nek Itam telah mengembalikan ilmu sihir tersebut kepada si pengirim dengan bahasa Belitung, yaitu telah disempulikan. Untuk beberapa malam ke depan, Nek Itam menginap di rumahnya Mama Rena, dan Bang Udin pun secara rutin bekerja seperti biasa. Demikian juga dengan istrinya Bang Udin. Informasi tentang meninggalnya salah seorang perias pengantin ataupun Mak Inang yang sampai ke telinga Bang Udin dan istrinya, juga termasuk Nek Itam dan Mama Rena, telah membuat mereka sama-sama mengerti bahwa itu adalah orang yang telah mengirimkan sihir ataupun santet terhadap Mama Rena. Di hari berikutnya, Nek Itam secara rutin memandikan murid kesayangannya, yaitu Mama Rena, dengan kembang 7 rupa, dan kemudian membacakan mantra serta hal-hal gaib yang lainnya yang kemudian membuat perubahan bagi Mama Rena ke arah kesembuhan yang signifikan. Dan memasuki hari ketiga, nampaknya Mama Rena sudah pulih dan sudah segar kembali seperti sedia kala, dan sudah nampak terlihat cantik seperti biasanya. Dan hal itu membuat Mama Rena lebih percaya diri. Dan pada satu kesempatan juga, Nek Itam menasihati Mama Rena agar meninggalkan dunia bisnis di bidang rias pengantin ataupun Mak Inang, sebab hal tersebut akan membahayakan nyawa dari Mama Rena. Sebagai gantinya, Nek Itam menurunkan ilmu yang sangat canggih kepada Mama Rena, yaitu sejenis ilmu pasang susuk serta mantra-mantra yang sangat mujarab bagi orang-orang yang membutuhkan untuk sebagai pemanis dan lain-lain. Dan sejak saat itu, tepatnya di era tahun 90-an, ketenaran Mama Rena sebagai seorang paranormal begitu termasyhur. Banyak sekali pelanggan maupun orang-orang yang berdatangan dari berbagai penjuru Belitung maupun dari daerah luar Belitung yang ingin menggunakan jasa Mama Rena, seperti untuk memasang susuk, kemudian sebagai juga pemanis terhadap hal-hal yang mengandung kegaiban. Baik siang maupun malam, rumah Mama Rena tidak pernah sepi dari para pengunjung yang berdatangan dari berbagai daerah. Dan hal itu membuat Mama Rena
semakin menumpuk pundi-pundi keuangannya. Mama Rena semakin makmur, dan hal itu membuat Mama Rena semakin cantik, semakin berseri, semakin bergairah. Tetapi konon setelah menurunkan ilmu kepada Mama Rena, tak lama kemudian, selang seminggu setelah itu, Nek Itam dikabarkan meninggal dunia. Dan Mama Rena telah mewarisi seluruh ilmu yang dimiliki oleh Nek Itam, yaitu ilmu memasang susuk, ilmu pemanis, ilmu penglaris, dan lain-lain. Dan hal itu membuat Mama Rena semakin termasyhur. Seiring perjalanan waktu, seiring pergerakan usia, Mama Rena tidak muda lagi, tetapi karismanya yang cantik tetaplah mengesankan bagi banyak orang. Tetapi hukum alam tentang usia tidak bisa dipungkiri, sebab itu adalah ketentuan Allah. Dan menginjak usia Mama Rena yang ke-70 tahun, nampaknya Mama Rena sudah mulai sakit-sakitan. Dan hal yang mengejutkan terjadi ketika pada suatu hari Bang Udin dan istrinya menemukan Mama Rena dalam keadaan meninggal dunia. Berita tentang meninggalnya Mama Rena telah menyebar, baik itu di kampungnya maupun di seluruh Pulau Belitung. Bahkan seluruh pelanggan Mama Rena juga mengetahui hal itu, dan mereka sempat bingung ketika harus membuang susuk tersebut, sebab hanya Mama Rena yang bisa mencabut ataupun melepaskan susuk yang mereka gunakan. Pada hari itu, para tetangga, orang-orang kampung, serta yang mengenal Mama Rena mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat ke rumah duka di mana Mama Rena terbaring dalam keadaan meninggal. Orang-orang pun mulai mempersiapkan tentang pemandian jenazahnya Mama Rena, dan yang ditugaskan ataupun yang biasa bertugas untuk memandikan jenazah itu adalah dari kalangan ibu-ibu yang biasanya di kampung itu bertugas memandikan jenazah khususnya untuk kalangan wanita ataupun perempuan. Namun pada saat jenazah sedang ingin dimandikan, terjadi kegemparan dan kehebohan. Ibu-ibu yang ingin memulai dengan memandikan jenazah Mama Rena melihat sesuatu yang ganjil, dan itu membuat mereka semua berteriak. Mama Rena yang dikenal orang berparas cantik, berhidung mancung, berkulit mulus, dan itu sangat mempesona sekali. Ternyata setelah dilihat alat kelaminnya adalah alat kelamin laki-laki. Hal ini membuat seluruh orang yang nyelawat menjadi heboh. Bahkan beritanya menyebar dari kampung, bahkan hampir di seluruh penjuru Belitung. Reaksi orang yang mendengar hal itu sangat berbeda-beda. Ada yang beristighfar, ada yang tersenyum, bahkan ada yang tertawa ngakak. Hal itu adalah sesuatu yang sangat aneh dan jarang sekali terjadi. Akhirnya, berdasarkan musyawarah dari para pemuka agama bahwa untuk memandikan jenazah Mama Rena haruslah dari kalangan laki-laki, maka ditunjuklah ada beberapa orang yang akan bertugas memandikan jenazah Mama Rena. Walaupun ada yang malu-malu, ada yang enggan, tetapi hal itu tetap harus dilaksanakan. Dan Bang Udin mendapatkan tugas untuk pergi ke kampungnya di mana dulu pernah menjemput Nek Itam. Barangkali ada saudara ataupun kenalan ataupun kerabat yang mengenal dan tahu lebih banyak tentang Mama Rena. Dan berdasarkan hasil dari kunjungan Bang Udin ke kampungnya Nek Itam, diketahuilah bahwa Mama Rena bernama asli adalah Rino.
Singkat cerita, setelah dimandikan dan kemudian disolatkan, jenazahnya Mama Rena dikuburkan tepatnya di belakang rumah Mama Rena sendiri, dan nama Mama Rena pun berganti nama menjadi Rino bin Puan. Demikianlah kawan-kawan cerita misteri tentang Mama Rena yang sudah kita kisahkan tadi. Semoga ada makna yang bisa kita petik dari kejadian itu, dan semoga pula hal ini tidak akan pernah terjadi untuk masa-masa yang akan datang. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton ataupun menyimak cerita ini hingga selesai. Dan saya juga mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dalam penyampaian dalam cerita ini. Baik kawan-kawan, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Long Big Channel.